Muncul share-nya. Dibuka dulu Ustaz filenya. Sudah saya buka. Oh iya. Saya aja Ustaz ya mungkin ya. Ya, monggo ya. Ya, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, melaksanakan salah satu kewajiban kita di tengah hari ini, bersyukur sekali lagi, walaupun mungkin ini WFH ya, mungkin tepat jadi tetap online. Kita mengkaji sekali lagi, insya Allah salah satu momen yang tepat di mana kita sudah berada di kurang lebih tanggal 26 ya. Hari ini 26 Dzulqa'dah. Ya. Nah, kita Ramadan kemarin terakhir, kemudian Syawal, ini juga sudah mulai persiapan haji, ya, bulan-bulan haji, Syawal, dan juga bulan-bulan haram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. 3 bergandeng, 1 terpisah. Rajab. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Dzulqa'dah. Dzul itu artinya yang memiliki, Al-Qa'dah itu artinya duduk. Ya. Jadi memang orang Arab dulu, bulan ini mereka jadikan bulan yang santai. Tidak banyak beraktivitas, mempersiapkan diri untuk haji. 4 hari lagi masuk bulan Dzulhijjah. Dzul memiliki, Hijjah haji, artinya bulan haji. Jadi memang mereka persiapkan, ya kita tentu bisa bayangkan Bapak Ibu ya, tidak seperti sekarang ya. Bagaimana persiapan haji dulu kita dengar orang-orang tua, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita ketika berhaji berbulan-bulan. Karena menggunakan kapal laut. Ya. Jadi kalau mereka saja yang dekat, sekitar Mekah juga menamakan bulan Dzulqa'dah sebagai persiapan ya. 1 bulan sebelumnya paling tidak mereka bergunakan untuk persiapan. Dan memang Dzulhijjah adalah pelaksanaan bulan haji. Dan secara spesifik, secara khusus Allah Subhanahu wa taala Islam memberikan keutamaan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini khususnya. Dan di dalamnya nanti akan kita ada fikih kurban. Baik, slide berikutnya, beberapa keutamaan ini bisa kita lihat di antaranya ya. Karena tadi Dzulhijjah adalah salah satu bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Dari sahabat Abi Bakrah, ini Abi Bakrah bukan Abi Bakar, berbeda ya. Kalau Abu Bakar yang menjadi khalifah, ini Abu Bakrah ini punya kisah yang populer. Sahabat yang sangat semangat ingin sholat berjamaah, ketika imam sedang rukuk, ya, beliau masih di pintu. Saking semangatnya dia rukuk sejak di pintu dan kemudian jalan ngikut ke depan shaf. Ini sahabat Abu Bakar yang kemudian populer masalah ini. Kemudian setelah sholat Rasulullah tanya, kenapa Anda lakukan itu, wahai sahabat Abu Bakar? Ya, kata beliau didoakan, dipujikan oleh Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semangatmu yang luar biasa itu mudah-mudahan terus bertambah semangat, tapi jangan diulangi. Belum masuk shaf, masih di pintu sudah sholat. Nah, ini ya kemudian menjadi terkenal Abu Bakar ini. Beliau meriwayatkan hadis tentang ini bulan-bulan haram ini. Inna zamana, sungguhnya waktu ini qad istadara ka hayatihi, berputar sebagaimana bentuknya. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, minha sanatu 12 syahran, 1 tahun 12 bulan, minha arba'atun hurum, dari 12 itu 4 bulan haram, bulan mulia. Salasatun mutawaliyat, 3 beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, Syawal tadi ya, Muharram nanti. Kemudian Rajab, dan Rajab yang terpisah. Jadi Dzulqa'dah bulan haji, Dzulhijjah, ya, dan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, walaupun ada Syawal sudah memasukkan kategori bulan haji, ya. Tapi yang ditambah untuk bulan haramnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan
Muharram, kemudian Rajab yang terpisah. Ya. Yang dikenal dalam suku Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita berada dari bulan kemarin ya, dari bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai nanti Muharram ini sedang berada di bulan haram. Dan di mana amal dilipat gandakan di bulan di hari-hari ini ya, secara umum. Ibnu Abbas meriwayatkan, kita lihat di hadis berikutnya. Ya. Bisa diklik. Secara umum dilipat gandakan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin", tidak ada hari-hari, al-amalus shalih fiha, di mana amal soleh pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, lebih Allah cintai dari 10 hari pertama, yakni ayyamul ashr, 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, tidak juga dibandingkan jihad fisabilillah, tidak juga dibandingkan jihad fisabilillah, kecuali orang pergi keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali sama sekali, artinya mati syahid. Jadi luar biasa ya keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah yang sebentar lagi akan kita masuki itu. Untuk bisa mengalahkan ya, orang yang berjihad, kecuali yang kemudian mati syahid. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan hadis sahih. Juga di mana pada bulan ini tentu jutaan ya, tapi di tahun ini hanya diperkenankan kurang lebih 60.000 untuk melaksanakan ibadah haji. Secara spesifik di 10 hari pertama, ya, tadi secara umum ya, bulan haram, kemudian di hari 10 pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, insyaallah kita hafal semua ini, surat Al-Fajr, wal fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 hari pertama, wal watri wal ya, wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap dan ganjil, wal laili idza yasr, dan malam apabila berlalu. Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas dari kalangan sahabat, Ibnu Zubair juga, Mujahid, As-Suddi, Al-Kalbi, ini para ahli tafsir semua mengatakan yang dimaksud 10 pertama di sini adalah 10 pertama wa layalin 'ashr, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bisa diklik. Ya, jadi tafsirnya hampir semua mengatakan yang dimaksud layalin 'ashr, 10 hari pertama di sini adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Allah sampai bersumpah di sini, wa layalin 'ashr. Ya. Demi 10 hari pertama. Karena jelas tadi keutamaan ya ibadah seperti yang saya sampaikan, sudah hadisnya tadi, ini terjemahannya dari Ibnu Abbas, mengalahkan bahkan jihad kecuali orang yang pergi berjihad dan kemudian gugur syahid ya. Jadi luar biasa keutamaan 10 hari pertama. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian apa saja amal soleh yang dianjurkan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Ya. Tentu kan banyak sekali, tetapi ada beberapa hal yang ditekankan. Yang pertama, memperbanyak kita takbir, tahlil, dan tahmid. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, seperti tadi pengantarnya, tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai. Kemudian di akhirnya ada tambahannya riwayat Ahmad dan Baihaqi ini, fa'aksiru fiha, maka perbanyaknya pada hari-hari 10 pertama ini minat tahlil, tahlil la ilaha illallah, takbir, ya, takbir Allahu Akbar, dan tahmid alhamdulillah. Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ini termasuk yang secara spesifik dianjurkan untuk kita perbanyak. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan ya dari sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah ya, bahwa mereka sengaja bertakbir, mengangkat suara dengan keras ya, agar diikuti oleh orang-orang di pasar-pasar. Nah ini kalau di Sampang ada instruksi dari Bupati untuk menghidupkan masjid dengan menggunakan pengeras, memperbanyak sholawat Tibbil Qulub itu
dan salawat kepada Nabi, dan juga doa-doa penolak bala. Ya. Nah, ini bertepatan barangkali juga dengan 10 pertamanya yang dianjurkan kita memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Kemudian secara spesifik juga puasa sunnah secara umum di 9 hari ini. Dan khususnya sunnah Arafah. Dalam riwayat Tabrani yang dinilai sahih, arba'atun, ada 4 hal lam yada'hunna Nabi SAW yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya, yang pertama, siyamu Asyura, puasa Asyura 10 Muharram. Ya. Wal Ashr, 10 awal Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 sampai 9, karena 10-nya hari raya tentu tidak boleh. Wa salasata ayyam, ya, min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Wa rak'atani qabla al-ghadad, 2 rakaat sebelum subuh. Bapak Ibu rahmatullah, waktu saya juga masih kuliah itu di Mesir ya. Dan di Saudi juga waktu itu kok tiap hari puasa gitu. Ini puasa apa gitu kan? Ya ini 10 hari pertama ini kan hari-hari yang utama. Nah, ternyata juga dikuatkan oleh riwayat ini. Wal Ashr. Kan yang ada contohnya Senin Kemis atau silakan yang melakukan yang sudah ada contohnya. Tapi keumuman dan juga ada keterangan di sini menegaskan puasa yang spesifik di 10 hari pertama ini. Ya. Tentu bagi yang tidak memiliki kesulitan, halangan. Wabil khusus, tentu lebih khusus dan spesial, 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu ya, ditanya tentang puasa, menceritakan bahwa Rasulullah ditanya tentang puasa, keutamaan puasa hari Arafah, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Ya, menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Bapak Ibu sekalian, ini spesial ya. Saya pikir sebisa mungkin, alhamdulillah kemarin ada salah seorang muslimin sudah menghubungi saya untuk menawarkan buka puasa di pesantren. Ya, alhamdulillah ini sudah rutin beliau. Apalagi kalau sampai seperti itu ya, kitanya berpuasa dan bisa memberikan buka puasa. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahmatullah ya, secara umum tadi amal soleh dilipat gandakan ya. Maka tadi takbir, tahlil, tahmid sudah jelas. Puasa, infak, secara semuanya. Ya, karena di sini umum amal soleh. Nah, tadi yang ditekankan banyak berzikir, tahlil, takbir, tahmid, dan puasa sunnah. Yang lainnya, monggo, terbuka. Karena lafaz hadisnya al-amal soleh ya. Sama. Lafaznya mirip ya. Sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari pertama tadi. Amin ayyam. Ini berbeda. Sebaik-baik khairu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari dunia. Saya juga sempat heran ketika di Mesir ya. Ini Mesir itu bukan negara kaya. Tetapi perilaku masyarakatnya yang memang sadar beragama tentunya yang saya maksud di sini tidak semuanya. Kebetulan rumah saya itu tinggal dengan keluarga di lantai dasar. Cukup luas tempat tempat bertamunya itu, ruang tamunya itu, kemudian ada yang ngetop gitu ya. Ada yang ngasih daging. Lah, kurban kan belum, ini masih awal-awal Dzulhijjah. Nah ini hari yang utama. Kami sekarang menyembelih, nanti kurban menyembelih lagi katanya. Masya Allah. Ya, kebetulan saya di lantai dasar itu minta tolong bagikan ke kawan-kawan mahasiswa. Kalau kita biasa hari kurban ya, yang baru ini bagi saya pribadi waktu saya kuliah itu. Bagi-bagi. Nanti kurban lagi katanya. Masya Allah. Terus kemudian sama. Memberi buka itu hampir tiap hari ada. Tolong bagi ke teman-teman. Ya. Ada kadang yang memberi pakaian. Apa saja yang mereka miliki. Hampir kebetulan karena saya di lantai dasar itu dan ruangnya cukup besar. Pernah ada yang memberi pakaian itu sama tempat-tempat gandungannya. Jadi kayak seperti etalase jadinya rumah. Kawan-kawan yang mau datang silakan. Saya tanya ke orang-orang yang membawa itu, ini apa gitu ya? Momentum apa kan? Lebarannya masih itu jawabannya ini hari-hari yang utama.
amal soleh. Yang menarik tadi yang menyembelih tadi kan, daging itu daging segar gitu. Ya kami sekarang menyembelih, nanti Idul Adha menyembelih lagi. Insya Allah ini ya memang menarik beberapa kisah seperti ini ya. Yang mungkin kalau di Saudi juga saya tidak mendapati seperti itu. Tapi di Mesir yang saya dapat. Tentu nanti tiap daerah, tiap wilayah berbeda. Kemudian yang keempat, ya, sholat Idul Adha, mendengarkan khutbah dan berkorban. Nah, ini cuma secara spesifik di tanggal 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika. Ya, sholatlah karena Tuhanmu, wanhar. Spesifik sholat, berkorban. Ya. Para ulama tafsir di antaranya Ar-Rabi mengatakan, ya, selesai sholat Idul Adha maka berkorban. Ar-Rabi, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau keluar dari sahabat Abu Sa'id, ya, menceritakan perbuatan Rasulullah SAW. Yang pertama beliau lakukan, ya, setelah sampai di lapangan adalah sholat. Kemudian menyampaikan khutbah, ya, memberi nasihat dan menyuruh mereka untuk berkorban. Dari sahabat wanita Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini termasuk sahabat wanita yang luar biasa, ikut berperang, ikut di barisan belakang tentunya ya, menjadi semacam PMI-nya gitu ya, palang merahnya, BSMR-nya, bulan sabitnya. Tapi kami siap para wanita itu katanya. Kami memegang juga golok, konjar gitu ya. Kalau ada musuh ya kami siap. Tapi fungsi utama kami adalah merawat daruratan. Kata beliau menceritakan, kami diperintahkan oleh Nabi SAW agar wanita yang bersih dan sedang haid pun keluar ke tempat sholat. Hadir menyaksikan kebaikan, yashhadnal khair, ya, wa khutbatal muslimin. Sementara yang tidak sholat, yang haid, ya tidak ikut di tempat sholat, tapi ikut mendengarkan. Nah, ini tentu dalam kondisi yang memungkinkan bisa dilaksanakan sholat hari raya tersebut. Imam Bukhari memasukkan hari tasyrik dari tanggal 11, 12, 13 ya, dalam keutamaan 10 Dzulhijjah. Jadi kalau ayatnya tadi kan menyebutkan 10 pertama dan hadisnya juga mengatakan 10 pertama. Tapi kemudian Imam Bukhari berijtihad, mengkiaskan, memasukkan hari tasyrik 11, 12, 13 ya, ke dalam keutamaan 10 yang pertama tadi. Begitu pula Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, kenapa beliau setuju dengan pendapat Imam Bukhari tadi? Pertama karena kemuliaan hari tasyrik itu menggandeng ya, menyertai, mengiringi. Ya. Kedua karena masih terkait ibadah haji. Bapak Ibu sekalian kan kita tahu ada nafar awal ketika di Mina ya. Dan itu yang menjadi dasar juga kenapa menyembelih sampai hari ketiga. Rasulullah bersabda, hari-hari Mina itu hari-hari makan dan minum. Kalau kita pulang cepat-cepat tanggal 12 harus sebelum terbenam matahari. Itu nafar awal namanya. Tanggal 12 dulu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Hari tasyrik kedua. Kemudian kalau terlambat sudah maghrib masih ada di Mina, maka kita harus bermalam sampai hari ketiga. Ya. Dan itulah terakhir untuk syariat kurban. Ya. Ketiga, ya, masih bagian dari tadi menyembelih. Ya. Jadi para ulama di sini, Imam Bukhari, ahli hadis, dan kemudian Ibnu Hajar, syarahnya, mensyarah Sahih Bukhari, memasukkan 3 hari, 11, 12, 13 dalam keutamaan 3 ini, walaupun hadisnya sampai 10 tadi. Ya, karena ya alasan tersebut. Takbir dan berkorban di hari raya dan hari tasyrik. Takbir mutlak, ya. Ada takbir mutlak tadi secara umum 10 hari pertama. Kemudian ada takbir muqayyad yang dilakukan ya setelah sholat sampai asar tanggal 13 itu. Itu disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qurullaha fi ayyamin
ma'dudat. Ya. Ingatlah Allah, berzikirlah Allah, sebutlah Allah pada hari-hari berbilang. Ulama sepakat yang dimaksud adalah tanggal hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Ya. Kullu ayyamit tasyrik ayyamun nahr. Ya. Semua hari tasyrik tadi, hari-hari Mina, hari menyembelih, hari makan, hari minum. Makanya tidak boleh juga puasa haram. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 tidak boleh berpuasa. Diharamkan kita berpuasa. Dengan Idul Fitri berarti 5 hari. Ya, 2 Lebaran, kemudian 3 hari tasyrik, 5 hari haram kita berpuasa. Nah, kita masuk kepada salah satu tema kita, yaitu fikih kurban. Fikih sudah kita singgung, yaitu pemahaman yang mendalam tentang kurban, udhiyah. Dan juga pengorbanan tadhiyah. Jadi kalau korban, binatang kurbannya namanya udhiyah, perbuatannya namanya tadhiyah. Ya, pengorbanannya, tadhiyahnya. Kita mengeluarkan dana, mengeluarkan uang untuk kemudian melakukan penyembelihan. Binatangnya namanya udhiyah, perilaku kita atau sikap kita mengorbankan harta kita, melakukan pengorbanan namanya tadhiyah. Ya. Jadi udhiyah itu adalah nama, Bapak Ibu rahimakumullah ya, binatang ternak yang disebut dalam Al-Quran, ya, dalam ayat-ayat dan hadis itu. Yang dimaksud adalah 3 binatang, unta, sapi, dan kambing. Yang disembelih pada hari raya, kurban, dan pada hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, berkorban, pengorbanan sudah ada sejak sejarah awal kemanusiaan ini. Qabil dan Habil ya, masing-masing sudah mempersembahkan kurbannya. Cuma Allah menerima kurban yang baik, yang tidak baik ditolak. Nabi Nuh alaihissalam, alfa sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Semua masa hidupnya untuk berdakwah siang malam dengan cara terang-terangan, diam-diaman, sebagaimana kita bisa baca dalam surat Nuh. Tapi hanya disebutkan diikuti oleh 12 pasang pengikut. Mungkin kalau kita ikut kampanye atau ikut caleg atau apa ya, pilkades atau apa, jangankan 950 tahun, mungkin hitungan hari untuk mendapatkan 12 pasangan nggak sulit ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam 905 tahun berkorban siang malam, hanya mendapatkan 12 pasang pengikut. Nabi Ibrahim alaihissalam, ini kita lihat para ulul azmi ya, nabi-nabi yang memiliki kesabaran luar biasa, di mana membatasi, melampaui batas keraguannya, melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya tercinta Ismail. Terjadi dialog, ya abati fal. Ya. Kata ayah anandanya Ismail, ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Kerjakan yang sudah diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya adalah orang-orang yang bersabar. Ya. Kemudian ada Nabi Yusuf. Masa mudanya dalam sumur yang gelap, dihabiskan, dikorbankan masa mudanya dalam penjara yang panjang dan melelahkan. Tapi Allah kemudian memberikan jalan keluarnya, menjadi pemimpin, terbukti kebenarannya. Ibunda Nabi Musa harus melepaskan putranya, Musa. Ya. Nabi Musa menghadapi Fir'aun, juga Nabi Harun, ya, yang tauhid dan mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ashabul Ukhdud, qutila ashabul Ukhdud, ya, mereka dilempar ke dalam parit, ya, kubangan api demi mempertahankan keyakinannya. Ashabul Kahfi, para pemuda mengorbankan masa muda mereka, bertahan berteduh dalam gua 300 tahun lebih, ya, untuk mempertahankan akidah. Karena kita lihat mempertahankan agama, akidah ini ya, dari contoh-contoh ini ada yang rela mati seperti Ashabul Ukhdud,
Ada yang seperti Ashabul Kahfi yang harus hijrah. Ada juga yang Allah beri keringanan seperti Ammar bin Yasir. Mengucapkan kata-kata kufur tetapi hatinya tetap dalam keislaman. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam 22 tahun, 20 bulan, 22 hari. Waktu yang tidak pendek. Berkorbannya siang malam. Jiwa raga. Semuanya dikorbankan untuk dakwah beliau. Begitu pula sahabat-sahabat muhajirin. Ya. Mereka meninggalkan tanah anak istrinya, harta benda mereka seperti yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib ini dari Romawi aslinya, tapi kemudian ke Mekah, sukses berdagang di Mekah, masuk Islam. Ketika akan meninggalkan Mekah, penduduk Mekah membolehkan, tapi dengan syarat sebagaimana kau datang dulu, tidak punya apa-apa, maka ketika kau akan meninggalkan Mekah, tinggalkan semua hartamu. Maka begitu beliau sampai di Madinah, dikatakan oleh Rasulullah kepadanya, Robihal bai'u ya Suhaib. Suhaib Ar-Rumi, transaksi yang kau lakukan dengan orang-orang kafir Mekah itu adalah transaksi yang benar-benar beruntung, benar-benar sukses. Sebaliknya, sahabat-sahabat Ansar di Madinah yang juga tidak dalam kondisi kaya, miskin, tetapi mereka dengan mengorbankan ya jiwa raganya, tempat tinggalnya, hartanya, bahkan ditawarkan istri-istri mereka untuk menyambut saudara-saudara mereka yang hijrah dari Mekah. Yang datang tanpa apa-apa tadi, seperti Suhaib tadi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah sekalian, memang harus ada pengorbanan dalam hidup kita. Sebagaimana surat Al-Mulk mengatakan, liyabluwakum, memang tujuan di antara tujuan hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara hamba-hamba ini yang terbaik. Ya, maka ya sudah mesti ada pengorbanan, itu bagian dari ujian kehidupan ini. Ketika Allah mengeluarkan Adam dan Hawa ke muka bumi, ini juga ya, ujian sekaligus ya, menuntut pengorbanan. Fa'azallahum asyaitanu anha wa akhrajahum mimma kana fi. Setan menggelincirkan ya, dan menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan. Ya, ini memang sunnatullah. Ya. Bahkan pengorbanan adalah wajah dua sisi mata uang dari keimanan. Ahsiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka beriman dan mereka tidak akan diuji? Mengatakan beriman kemudian tidak diuji. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, monggo diklik ya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga dijuluki pemanah ulung ya, penjaga pemanah Rasulullah SAW, ya, mengatakan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW saat Rasul ditanya, ayun nasi asyaddu bala'an, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasul menjawab, al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang menyamai kualitasnya. Ya. Seseorang diuji berdasarkan kadar kemampuannya dan keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah. Jika agamanya kuat, maka cobaannya akan semakin keras. Ya. Dia hanya akan diuji sesuai dengan kadar keagamannya. Kalau lemah ya sesuai dengan kadarnya. Tetapi cobaan itu tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba. Ya. Hingga ia membiarkan hamba itu berjalan ke bumi tanpa sedikit pun dosa. Artinya, siapapun yang mengaku beriman, pasti Allah uji. Tentu kadar keimanannya, keagamaannya, juga menentukan kadar ujian tersebut. Mudah-mudahan kita semua ya, bisa melewati ujian-ujian keimanan ini dengan pengorbanan-pengorbanan yang bisa kita persembahkan dengan yang terbaik. Ya, begitu juga kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, harus dilalui dengan kisah-kisah seperti itu. Ya. Maka secara simbolik, ya,
kita diminta untuk menguatkan semangat pengorbanan ini melalui syariat kurban. Ya, syariat kurban, mari kita kaji syariat kurban ini. Bapak Ibu, syariat kurban ini Allah syariatkan seperti yang sudah saya sampaikan. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan bernyembelihlah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan bagi kalian sebagai syiar dan banyak kebaikan yang ada padanya. Nah, Nabi bersabda juga, ada hadis qauli, juga ada perbuatan Nabi, ya, di mana beliau berkorban 2 ekor kibas yang gemuk, ya. Kemudian perbuatan beliau, sabda beliau ini diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, dan ini menjadi namanya ijma, konsensus, kesepakatan. Jadi, bukan hanya para ulamanya, tapi semua sudah kaum muslimin dari dahulu telah sepakat akan syariat kurban ini. Keutamaan berkurban. Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih keutamanya berkorban? Dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma 'amila adamiyun 'amalan yauman nahra habbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amal anak cucu Adam yang paling Allah cintai pada hari raya kurban dari meneteskan darah, maksudnya berkorban, menyembelih. Nanti sungguhnya akan datang kurban tersebut pada hari kiamat, ya, dengan tanduk-tanduknya. Bi'adlafiha wa asy'ariha, bulu-bulunya, wa adfariha, kuku-kukunya menjadi saksi. Bahkan nanti di akhirat, di dunia, wa inna dama, darah yang keluar dari binatang tersebut, la yaqa'a min Allah qabla an yasila ilal ardh. Jadi darahnya ketika disembelih begitu dekat jarak leher dengan tanah, ya. Begitu darah keluar, sebelum sampai ke tanah, darah tersebut jatuh ke tanah, Allah sudah menerima korban orang tersebut. Fatibu biha nafsan, maka hendaknya bergembira, ridho jiwa orang yang berkorban. Karena semuanya Allah tidak butuh daging darahnya. Tetapi begitu dia telah melaksanakan dengan ikhlas, insya Allah Allah telah menerimanya, maka bergembiralah. Jadi secara simbolik seperti itu. Kemudian hukum berkorban. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Kecuali Hanafiyah, ya, dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya mewajibkan bagi mereka yang memiliki kelapaan rezeki. Karena ada ancaman, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna mushallat. Yang memiliki kelapangan rezeki kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat. Ini ancaman. Yang memiliki kelapangan rezeki, maka menurut Abu Hanifah wajib bagi memiliki kelapangan rezeki. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, dibenci. Atau bahkan Abu Hanifah mengatakan wajib. Juga berdasarkan sabda Rasulullah perbuatan Nabi SAW, di mana beliau doha kabsyaini amlahain, 2 kambing kibas yang gemuk, akronain bertanduk, menyembelih sendiri, wa samma wa kabbar, dan menyebutkan nama dan berkorban. Ini perbuatan Nabi. Dalil lainnya, hadis riwayat Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi," jika kalian melihat hilal bulan tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan ingin berkorban, fala ya'khud min asy'arihi wala min atharihi syai'an. Maka hendaknya tidak memotong rambut, bulu-bulunya, dan kuku-kuku yang ada di tangan dan kakinya. Nah, di situ ada wa arada, ya, ingin, berarti bukan wajib. Juga diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkorban
untuk keluarga mereka khawatir akan dinilai sebagai sebuah kewajiban. Jadi dari sini kemudian disimpulkan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah berkorban. Tapi ada dua kondisi bisa menjadi wajib. Ya, pertama, ketika seorang bernazar, nanti saya kalau ada rezeki turun naik pangkat saya pas awal Dzulhijjah, ya nanti saya akan berkorban. Betul, awal Dzulhijjah naik harus ditunaikan karena sudah bernazar. Man nazara an yuti Allah falyaf'al. Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah maka kerjakan. Kalau belum sempat keburu meninggal maka diwakilkan oleh walinya. Kedua, kata Imam Malik, kalau sudah diniatkan sudah diniatkan membeli itu berarti sudah wajib. Oh. Kalau jumhur mayoritas mengatakan kalau sudah dibeli dan diniatkan, diserahkan ke panitia, ya ini untuk kurban, nah itu sudah berarti sudah wajib, nggak boleh ditarik lagi. Nah, kalau Imam Malik bahkan ketika sudah niat membelinya untuk kurban itu berarti sudah wajib. Hikmahnya Bapak Ibu rahimahullah sudah kita singgung tadi di depan, tapi nggak ada masalahnya, kita ulang secara singkat. Yang pertama, mengingat dan menghidupkan kembali jiwa dan semangat berkurban seperti yang pernah dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau haji ya, ketika lewat biasanya setelah kembali tur itu ya, mengelilingi tempat-tempat suci itu dari Arafah, Musdalifah, kemudian menjelang Mina, ditunjukkan di sebelah kiri ada semacam tugu. Nah, di situ katanya tempat menyembelihnya. Yang kedua, bentuk solidaritas sosial kaum muslimin. Ya. Ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari Mina, ya, hari-hari kurban, hari tasyrik, sebagai hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Tentu dibagi. Ini dua hal. Masih banyak hikmahnya, tapi kita lanjutkan saja pada apa yang boleh dijadikan kurban. Tadi jelasnya binatang ternak ya. Kambing, sapi, onta. Ya, onta minimal berusia 5 tahun, tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun, masuk tahun ke-3. Dan kambing, kalau jaza'ah atau domba ya, domba kibas, minimal berusia 6 bulan, atau kambing yang lain 1 tahun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj menegaskan, yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatil an'am, binatang ternak yang dimaksud 3 tadi. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum Id, berarti untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih setelah sholat dan 2 khutbah selesai itu, maka dia telah menyempurnakan ibadahnya dan mendapatkan sunnah. Boleh berkorban dengan binatang yang dikebiri. Ini pernah dilakukan ya oleh Abu Rafi', sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Abu Rafi' menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkorban dengan binatang yang dikebiri. Yang tidak boleh apa? Bapak Ibu rahimakumullah, al-maridul bayyinu maraduha. Atau al-maraduhu. Binatang ternak yang jelas-jelas sakit. Al-awra'ul bayyinu awaruha. Ya, yang jelas-jelas buta, matanya sudah tidak normal. Al-arja'ul bayyinu arajuha, yang jelas-jelas pincang. Ya. Kemudian al-ajfa, yang kering, terontang, allati la tunqi, yang tidak tersisa dagingnya. Yang tidak ada sumsumnya. Kemudian ada juga riwayat menyebutkan yang mayoritas telinga dan ekornya hilang atau putus. Intinya kan 2 ya, hewannya sehat, ya, dan terpenuhi tadi usianya. Itu intinya. Sehat tadi, tidak sakit, tidak buta, pincang, ya. Kemudian tidak ada dagingnya. Mayoritas telinga dan ekornya hilang putus itu menunjukkan tidak sehat. Nanti intinya binatang yang
Termute Ustaz, mohon maaf. Mute-nya. Soundnya termute Ustaz. Tidak ada yang menyebutkan laki-laki atau harus jantan atau harus betina, tidak ada. Ya, ini kembali kepada maslahat. Kalau memang maslahat, ya nanti kalau jantan yang disembelih pejantan jadi berkurang, itu kembali kepada maslahat. Tidak ada keterangan yang melarang atau menganjurkan salah satu jenis kelamin tertentu. Waktu menyembelih, ya. Slide berikutnya, monggo. Ya. Ya. Tadi tentu setelah sholat. Kalau tadi sebelum sholat berarti menyembelih untuk diri sendiri seperti ada yang saya contohkan di Mesir ya. Ya ini untuk sedekah. Nanti setelah hari raya kita korban lagi, masya Allah. Boleh di siang hari, malam hari ya. Tadi sudah disebutkan. Ya. Kalau yang melaksanakan itu berarti telah menyempurnakan nusuk, rentetan ibadah dan sesuai dengan sunnah. Berikutnya jumlah orang yang berkorban. Untuk satu keluarga, boleh hanya dengan satu ekor binatang. Karena ini disebut dengan istilah sunnah kifayah. Rasulullah juga demikian. Ya. Untuk Nabi dan keluarganya. Ada min Muhammad, wa min ummati Muhammad, wa min ali Muhammad. Ini, beliau berkorban 2 tadi kan? Ini untuk Muhammad dan keluarganya. Wa mimman lam yudhhi min ummati Muhammad, dan yang belum tidak mampu berkorban dari umat Muhammad. Ini disebut dengan sunnah kifayah, ya. Sunnah kifayah. Cukup satu keluarga. Walaupun menurut Hanafi ya, karena beliau kenceng tadi didepankan juga wajib kalau yang memiliki lapangan. Menurut beliau kalau satu rumah punya kelapangan, tiap orangnya punya kelapangan tapi hanya korban satu itu makruh. Ya. Kemudian kalau masing-masing berkorban, masing-masing punya gaji, punya pemasukan yang cukup, punya kelapangan rezeki, ya tiap orang silakan sah dan mendapat pahala korban masing-masing. Tapi aslinya dia sunnah kifayah. Apalagi sistem dulu ya, yang memang punya istilahnya model tanggung jawab di laki-laki dan yang punya pemasukan di laki-laki ya. Ya sudah, itulah mewakili satu keluarga. Artinya kalau sekarang pun seperti itu cukup satu keluarga satu. Kalau tiap anaknya punya pemasukan, mantunya, atau yang tinggal satu rumah. Kalau sudah tinggal masing-masing ya berarti sudah satu keluarga masing-masing. Abu Ayyub Al-Ansari, kita tahu sahabat yang rumahnya pernah ditempati Nabi ketika awal hijrah. Berkorban 1 ekor kambing untuk diri dan keluarganya. Menceritakan ada seorang sahabat ya. Abu Ayyub menceritakan ada seorang sahabat yang berkorban, sahabat Nabi di zaman beliau, nama Nabi SAW, berkorban 1 ekor kambing untuk diri dan keluarganya. Ya. Dimakan oleh mereka sebagian, dibagi lagi sebagiannya. Ya, itulah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Boleh bergabung 7 orang untuk berkorban 1 ekor sapi atau unta dengan niat takarrub kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir, kami pernah menyembelih pada zaman Nabi SAW di daerah Hudaybiyah 1 ekor unta untuk 7 orang, dan ya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Riwayat Muslim. 7 di sini maksimal ya. Boleh kurang dari 7 itu dan akhirnya kelebihannya tadi mungkin ada yang nombokin lebih banyak, itu menjadi tatawu bagi dia atau pahala tambahan baginya. Jadi 7 ini bukan harus. 7 itu maksimal. Ini juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Um. Boleh kurang dari 7 dan menjadi yang membayar lebih itu, berarti dia punya saham lebih, punya pahala lebih insya Allah. Kemudian etika menyembelih. Nah, dianjurkan bagi yang mampu menyembelih sendiri, Rasulullah menyembelih sendiri, ya. Mengucapkan basmalah, wa yusammi wa yukabbir, dan menyebutkan tadi hadza min Muhammad, ini punya Muhammad, wa min ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Ya.
Kalau yang tidak bisa menyembelih sendiri, menghadiri. Ya. Nabi bersabda mengatakan kepada putri beliau, Fatimah, saksikan wahai Fatimah. Ya. Ketika pertama kali darah menetes, diampuni setiap dosa yang engkau lakukan, dan bacalah kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa ini khusus untuk keluarga Anda? Rasulullah, tidak. Untuk semua kaum muslimin. Ya. Tentu ini dalam kondisi normal. Dalam kondisi sekarang, kita ikuti ketentuan yang menyelamatkan. Ya. Tentu syiarnya tetap tidak boleh hilang. Makanya ada waktunya, 3 hari, 4 hari dengan tanggal 10-nya. Ya. Daerah-daerah yang memungkinkan hijau di luar Jawa, Bali, untuk melakukan syiar itu silakan. Kerjakan sebagai syiar. Jadi min sya'airillah. Tapi daerah-daerah yang memang sulit karena kondisi, betul-betul diperhatikan tuntunannya. Terakhir, tentang pembagian daging. Disunahkan bagi orang yang berkurban makan, ya, artinya dibolehkan. Dianjurkan juga untuk memakannya, menghadiahkannya, membaginya pada sanak kerabat, dan menyedekahkannya kepada para fakir miskin. Rasulullah bersabda, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, at'imu, berikanlah, wa dakhiru, dan simpanlah. Jadi memang sempat awal-awal dilarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena waktu itu masa sulit. Jadi memang sempat dilarang. Nah, ini selain mansukh ya, larangannya kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan silakan, karena sekarang sudah tidak seperti kemarin yang ada kesulitan. Karena itu kemudian para ulama ada yang mengatakan ya dibagi 1/3 untuk makan sendiri, 1/3 untuk disedekahkan, 1/3 untuk disimpan. Artinya ada kelonggaran. Tidak, saya sudah niatkan korban, saya tidak mau ngambil, silakan. Nah, kalau dia mau mengambil, mendapatkan juga boleh di sini. Ya. Tentu sekali lagi, ya, tadi sudah niatkan korban karena Allah, jangan kemudian dihabiskan juga. Berbagi, ya. Makan, ambil, silakan, tapi berbagi. Boleh dikirim ke tempat lain. Ya. Yang tidak boleh adalah dijadikan upah daging dan kulit itu. Dia kalau mendapat jatah, upahnya lain lagi nanti. Ya, kalau kita sudah menerima, kemudian hak kita sudah setelah itu. Mau menjual, mau membagi, dan seterusnya. Ya. Menurut Abu Hanifah boleh dijual kulitnya untuk disedekahkan uangnya atau ditukar dengan sesuatu yang bisa dimanfaatkan di rumah. Artinya ada kelonggaran. Wallahu ta'ala alam, barangkali yang singkat ini bisa memberikan motivasi dan informasi untuk saya pribadi dan kita semua untuk bisa berkorban di hari yang mulia nanti. Bahkan, Masya Allah, kalau bisa di hari-hari 10 sudah berbagi. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ini sudah ada penanya Ustaz dari Pak Hendy Dwi Cahyono. Monggo Pak Hendy untuk menyalakan mic-nya. Monggo. Silakan Pak Hendy. Oh, lewat chat. Baik, alhamdulillah kami tunggu. Pada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkenan untuk menanyakan mengenai khususnya topik ini, kami persilakan untuk open chat atau menuliskan di layar chatroom atau menyalakan mikrofonnya. Saya boleh nanya Mas Reza? Oh, nggih. Monggo Pak Zain Firman. Silakan. Nggih. Dan saya Ustadz ini saya nggak nyalakan biar jaringannya agak lancar. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin terkait sama bulan Dzulhijjahnya ya, belum dikorbannya tapi bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kan salah satu bulan haram, yaitu bulan suci Ustadz.
Nah, itu kan yang saya temukan memang dalil terkait dengan keutamaan 10 hari pertama, terus kemudian terkait dengan bulan haram itu kan dibilang kalau kita beribadah di situ maka pahalanya akan lebih berlipat daripada bulan-bulan yang lain. Nah, terus kemudian apakah memang ada dalil Ustadz yang bilang bahwa kalau melakukan dosa di bulan haram itu juga dosanya yang dilipatkan atau mungkin hanya pahalanya atau mungkin seperti apa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana langsung ya? Ya Ustaz, monggo. Kalau kita baca ayatnya di surat Taubah, Al-Musyafajim 36, Inna iddata syuhur inda Allah 12 syahr. Ini juga lebih valid tentunya ya, Al-Quran mutawatir. Sesungguhnya bilangan ya, bulan di sisi Allah itu 12. Ya. Jadi kita bilang dalam ketentuan Allah, Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu 4 yang haram. Dan Al-Quran tidak menyebutkan ya apa saja bulannya, kemudian dijelaskan oleh sunnah. Ini disebut dengan tafsir Al-Quran bis sunnah. Quran dengan Quran, yang kemudian ini model yang berikutnya, Quran dengan hadis. Dijelaskan al-hadis 4 bulannya itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Minha arba'atun hurum. Nggak ada di ayatnya. Dijelaskan oleh hadis tadi. Sahih. Minha arba'atun hurum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalau dalam ayatnya malah menjelaskan betul ya, jangan sampai kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada waktu, pada tempat. Ini bulan-bulan haram. Amal berbeda dengan yang lain. Kemudian juga waktu dan tempat kota suci Mekah, Madinah. Ya, luar biasa. Sholatnya di masjidnya. Ya. Tetapi juga ini saya pikir adil dan seimbang. Ibnu Abbas pernah kan, kalau yang sudah pernah ziarah ke Taif, juga ada sampai di sana, beliau sempat menyingkir ke Taif karena khawatir tidak mampu menjaga ya hak-hak tanah haram. Jadi konsekuensinya, sebagaimana tadi punya kebaikan, ya tentu punya nilai ya yang berbeda ketika kita melakukan kesalahan di waktu dan bulan yang utama itu. Ya. Tadi ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram ini. Salah satu zalimnya ketika itu, walaupun ada perbedaan pendapat nanti di kalangan ulama, apakah masih boleh berperang di bulan-bulan haram ini? Ya di antaranya mereka waktu itu jelas dilarang waktu itu. Tapi mereka orang-orang kafir Mekah itu di mana dilanjutkan ayat berikutnya, mereka ngakali, digeser-geser bulannya itu biar tetap boleh berperang. Kalau sudah niat perang, bulannya yang digeser. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Ngakali, geser-geser bulan ini malah nambah kufur. Nah tentu jadi Mas siapa tadi? Ya, yang kalau tadi ayat namanya motivasi seperti itu. Iya, jelasnya rigid, ya rigid. Kalau larangannya ya umum. Nah, di luar bulan haram kita dilarang zalim. Tapi ada penekanan di bulan-bulan haram jangan sampai berbuat zalim. Nah, zalim kan kapan saja. Tetapi ditekankan di bulan-bulan haram. Tapi memang ya sebagaimana di situ ada kelebihan dilipat gandakan. Ya, apalagi ada keterangan-keterangan di hari-hari tertentunya. Ya, ada juga ya perbuatan dosa, zalim yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Jadi syaratnya jelas ya. Apalagi praktek dari Ibnu Abbas tadi, ya. Kalau kita tidak bisa menggabung sya'airillah, ya, akan memayurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Ini yang dipahami Ibnu Abbas. Yang melakukan ilhad, pelanggaran, ya, penentangan kepada Allah, tidak mengakui Allah,
fihi, di tanah suci, bizulmin. Zalim itu berarti kan dia tahu, sadar, tapi dia aniaya dirinya. Nudzikhu min azabin alim, kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Nah, memahami ayat ini, Ibnu Abbas salah satunya mempraktekkan keluar dari tanah haram. Saya pikir ini adil, konsekuensi yang benar dan tepat. Berada di Mekah, di sebelah, ya, di sebelah Ka'bah, di tanah haram. Pahala sholatnya dilipat gandakan. Tapi dosa, tentu kelasnya kelas Mekah juga begitu. Saya 2012 pernah menjadi petugas haji. Itu ada, Masya Allah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Jamaah haji kita reguler. Berangkat dengan niat haji, suami istri. Jadi si suami berputar mengelilingi Ka'bah. Kemudian minggir ke tepi. Waktu itu kan sebelum seperti sekarang dibongkar, masih ada tangga-tangganya kan di pinggir-pinggir itu. Jadi istrinya di pinggir di tangga itu menerima. Begitu terus polanya ini akhirnya terekam oleh CCTV. CCTV itu 3.000-an mungkin di Masjidil Haram. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Ternyata dia nyopet. Di sebelah Ka'bah mencopet. Dan bukan orang tidak mampu, bisa haji. Pengusaha kayu informasinya. Tetapi ketika setan sudah menggodanya, nggak tahu setan apa itu. Di sebelah Ka'bah dia mencopet ya. Berkali-kali ketahuan polanya oleh terekam CCTV dan ditangkap. Saudi masih memberikan, ya, itu mencuri, melewati nisab di tanah haram, tapi masih memberi kesempatan dengan ditahan, diwukufkan. Ya, niatnya sudah haji. Itu tentu berbeda. Mencuri di sebelah Ka'bah, mencopet di sebelah Ka'bah dibanding mencopet mungkin di mana? Di Joyoboyo atau di mana? Wallahu taala alam. Ustaz, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana menyikapi pendapat yang tidak memperbolehkan kurban dengan kerbau? Itu pertanyaan pertama Ustaz. Jadi sikap kita terhadap pendapat yang tidak memperbolehkan kurban dengan kerbau. Yang kedua, apakah memang benar bahwa keutamaan berkurban dengan satu binatang, misalnya kambing, lebih utama daripada kurban dengan urunan, misalnya urunan 7 orang lewat sapi? Mohon penjelasannya, karena beberapa kali selalu ada yang berpendapat bahwa yang bersangkutan berkurban dengan kambing tidak mau digabung dengan sapi karena kurbannya agar lebih utama. Ya. Baik, yang pertama jamus ya. Kerbau itu jamus dalam bahasa. Artinya dikenal juga, tetapi tidak dimasukkan. Yang dimaksud binatang ternak tadi memang sapi, kemudian apa namanya, kambing dan onta. Dan ini memang yang biasa dimakan. Jadi kalau memang memasukkan kerbau, apakah dia sudah bisa digabungkan dengan sapi? Nah, ini tinggal. Kalau di daerah tersebut memang menjadi makanan atau binatang ternak yang dianggap dirawat, ya, dan memang menjadi konsumsi, barangkali bisa masuk. Tetapi daerah yang tidak biasa menjadikan kerbau sebagai makanan, saya pikir berat juga dimasukkan. Nanti yang memakan juga nggak banyak. Ya, jadi kembali ke kata An'am, kita yang kalau mesti memungkinkan untuk keluar dari khilaf, kita sepakat yang 3 tadi. Ya. Adapun jamus atau tadi kerbau, ya, kembali pertama dia untuk memasukkannya baik dengan sapi ya, tentu yang terdekat dengan sapi, tidak dengan onta, tidak dengan kambing. Kalau dia tergolong sapi dan dimanfaatkan, dagingnya dimanfaatkan, masalahnya tidak hilang ya. Tapi kita prioritaskan dan mayoritas seperti itu ya. Pendapat ulama semua menyebutkan ya sapi. Dan itu yang biasa dikonsumsi sebenarnya. Allah taala alam. Jadi kembali ke
Kalau memang tidak dikonsumsi, barangkali bisa dikiaskan ke sapi. Allah Ta'ala, itu pendapat saya. Yang kedua, ini memang dari para ulama sendiri ada beberapa pandangan. Ya, ada beberapa pandangan. Satu ekor kambing sempurna, lengkap, makanya lebih afdol. Yang lain, ya memang lebih afdol, satu utuh gitu ya. Tapi sekarang lebih maslahat dengan dagingnya lebih banyak. Ya, ini masalah keutamaan seperti ini yang tidak rigid ya, tidak ada keterangan yang harus kambing, harus sapi. Jadi melihat kambing lebih afdol karena dia utuh. Melihat sapi yang afdol, walaupun urunan, ya karena masalahnya jelas. Dagingnya lebih banyak orang suka. Artinya kambing tidak semua orang suka. Nah, saya pikir afdoliyah seperti ini dikembalikan, tidak perlu kita paksa. Masing-masing ada dasarnya. Ya. Yang ngotot kambing ya gimana ya, namanya keyakinan itu kadang nggak bisa. Saya mantep ini karena wujud satu ini saya nggak. Kalau campur-campur itu kan nggak kelihatan gitu ya. Ya saya pikir panitia bijak saja di sini. Kalau memang harus satu, pendapatnya ya, kembali tadi merasa ya, karena saya juga sukanya kambing ya kan kembali lagi ada orang yang sukanya kambing. Artinya tidak ada, saya pikir, keterangan yang rigid lebih afdol sapi atau kambing karena sapi. Semua melihat dari sisi